Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Oktaviani dengan NIM C3401231008. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengolah data penelitian di SPSS dari mulai Excel kemudian dilanjut ke SPSS untuk dilakukan uji normality, uji homogenitas, uji deskriptifnya juga, kemudian dilanjut one way ANOVA. Pertama, kita ke Excel. Jadi, ada soal terkait seorang peneliti melakukan percobaan untuk mempelajari pengaruh frekuensi pencucian surimi dan metode pengeringan terhadap kekuatan gel surimi. Percobaan dilakukan menggunakan rancangan acak lengkap RAL faktorial dengan dua faktor, yaitu frekuensi pencucian 1 kali dan 2 kali, serta metode pengeringan open dryer dan freezer dryer. Setiap perlakuan diulang sebanyak 5 kali. Seperti yang dapat kita lihat di sini, untuk metode pengeringannya ada open, kemudian freeze dryer, dan frekuensi pencuciannya ada 1 kali, 2 kali. Kita pertama membuat seperti ini. Di data SPSS kita buat kembali tabel yang berisi sampel, gel, kemudian frekuensi, metode pengeringan, frekuensi, X metode pengeringan, dan rata-rata. Nah, untuk perlakuan open 1 kali pencucian, kita masukkan datanya. Seperti ulangan pertama ada 8,53, ulangan kedua 20,53, dan seterusnya. Kemudian untuk open 2 kali pencucian, untuk freeze dryer 1 kali pencucian, dan freeze dryer 2 kali pencucian, kita masukkan data gel strength-nya ke dalam tabel ini, kolom ini, gel. Kemudian untuk frekuensinya kita tulis keterangan satu itu untuk open 1 kali pencucian, kemudian dua itu untuk open 2 kali pencucian, kemudian satu lagi untuk freeze dryer 1 kali pencucian, dan dua untuk freeze dryer 2 kali pencucian. Jadi satu itu untuk 1 kali pencucian, dua untuk 2 kali pencucian. Untuk metode pengeringannya, kita beri keterangan satu untuk open, dua untuk freeze dryer. Kemudian frekuensi X metode pengeringan. Untuk open 1 kali pencucian, kita beri keterangan angka 1. Kemudian untuk open 2 kali pencucian, kita tulis angka 2. Untuk freeze dryer 1 kali pencucian, kita tulis angka 3. Dan untuk freeze dryer 2 kali pencucian, kita tulis angka 4. Nah, setelah itu kita buat juga rata-ratanya dari setiap perlakuan yang diberikan. Contohnya untuk open 1 kali pencucian, kita ketik average dan blok di data open 1 kali pencucian yang gel strength-nya. Kemudian diokekan dan lakukan untuk perlakuan yang lainnya. A itu untuk metode pengeringan, B itu frekuensi, AB frekuensi, X metode pengeringan, kemudian open 1 kali yaitu keterangannya 1, open 2 kali yaitu 2, kemudian freeze dryer 1 kali adalah 3, freeze dryer 2 kali adalah 4 di bagian frekuensi X metode pengeringan. Kemudian dari hasil ini kita buka SPSS yang pertama, kita ke Variable View, kita tulis di sini gel, kemudian frekuensi, metode pengeringan. Nah, di gel ini kita measure-nya pilih yang scale, kemudian yang frekuensi dan metode pengeringan, kita pilih nominal. Kemudian di frekuensi, di radiusnya kita klik untuk satu adalah sama dengan 1 kali, dua sama dengan 2 kali pencucian maksudnya. Kemudian untuk di metode pengeringan kita tulis satu sama dengan open, dua sama dengan freeze dryer. Kemudian oke. Kemudian di data view, data dari Excel yang sudah kita buat tadi, kita masukkan eh, seperti ini, gel ini kita blok, kemudian copy, masukkan ke sini bagian gel, kemudian frekuensinya, metode pengeringannya, kita blok dan masukkan. Setelah dimasukkan, kita analyze, kemudian deskriptif statis, kemudian explore. Gel ini dimasukkan ke dependent list, frekuensi, dan metode pengeringan di factor list. Kemudian kita pilih plots, pilih normality, kemudian continue. Oke, nah, hasilnya akan keluar normality-nya. Nah, di tes normality ini, eh, kita memakai data yang Shapiro-Wilk. Kenapa? Karena data yang digunakan itu kurang dari 50, sehingga memakai Shapiro-Wilk. Kemudian untuk nilai signifikannya ini, nilainya di atas 0,05, artinya data tersebar dengan normal atau tersebar dengan merata acak. Guys, ke general linear model, kemudian univariate, masukkan gel ke dependent variable, frekuensi ke fixed factor, metode pengeringan ke fixed factor juga, kemudian model, kemudian build terms, masukkan frekuensi, masukkan metode pengeringan, kita masukkan keduanya, kontrol, kemudian klik juga metode pengeringan dan masukkan. Jadi ada dua frekuensi dan metode pengeringan. Jadi ada tiga model, frekuensi, metode pengeringan, kemudian frekuensi dan metode pengeringan. Oke, selanjutnya kita continue, kemudian di option, kita checklist di deskriptif statis, kemudian di homogeneity, test, kemudian continue, kemudian di oke. Nah, di sini akan keluar hasilnya. Di tabel Levens Test of Equality of Error Variance, signifikannya itu di eh, kebanyakan itu di atas
0,05 jika dirata-ratain. Artinya datanya ada yang datanya homogen dan sebagian ada yang tidak homogen. Bisa kita lihat di tabel selanjutnya itu test of between subject effect bahwa nilai signifikannya itu di bawah 0,05. Artinya si perlakuan ini memberikan pengaruh signifikan yang mana artinya tolak H0. Sehingga jika memberikan pengaruh maka kita bisa melanjutkan untuk uji ANOVA. Nah, setelah itu kita untuk uji ANOVA kita ke tabel SPSS ke data SPSS baru, buka SPSS baru, kemudian di variable view-nya kita klik gel dan frekuensi X metode pengeringan. Kemudian eh, setelah itu di bagian gel measure-nya itu scale, pilih scale, kemudian frekuensi X metode pengeringan itu nominal. Setelah itu di values-nya yang di bagian frekuensi itu kita tulis satu sama dengan open satu kali pencucian maksudnya, kemudian 2 sama dengan open dua kali pencucian, 3 sama dengan please dryer satu kali, 4 sama dengan please dryer dua kali. Oke, kemudian di data view kita masukkan data Excel tadi, data gel ini, copy paste, kemudian disalin dan di paste, kemudian masukkan data yang ini juga, disalin juga dan di copy paste. Nah, di sini kemudian kita dari setelah datanya dimasukkan, kita ke analyze, ke compare means, kemudian ke one way ANOVA, ke gel itu dimasukkan ke dependent list, frekuensi X metode pengalihan ke faktor, kemudian kita klik post hoc, klik Duncan, kemudian continue, option, kita klik descriptive, klik homogeneity, kemudian continue lagi, oke. Nantinya akan keluar test of homogeneity dan juga eh, hasil ANOVA serta dankennya. Untuk ANOVA-nya sendiri, nilainya itu di bawah 0,05, artinya perlakuan itu memberikan pengaruh atau tolak H0. Si perlakuan yang diberikan memberikan pengaruh terhadap gel strength itu. Kemudian untuk dankennya itu, untuk open satu kali itu memiliki subsetnya itu di kolom satu, artinya subsetnya A, kemudian open dua kali pencucian di A juga, kemudian Base Dyer di kolom kedua yaitu B, Base Dyer dua kali itu di kolom ketiga. Kita bandingkan data tersebut dengan rata-rata yang sudah kita buat di Excel. Dan bisa dilihat bahwa nilai rata-ratanya ini sama dengan hasil uji ANOVA. Bisa kita lihat bahwa hasilnya sama. Di sini 13,28 dan di sini juga 13,2780 dibulatkan. Kemudian di sini 19,36, di sini 19,36, 27,81 dan 27,81 juga. Ada 36,53 dan di sini pun 36,53. Dan untuk membuat histogramnya, pertama kita buat seperti ini, tapi untuk nilai STDF-nya kita hapus di kolom di tabel kedua ini. Kemudian STDF-nya tulis di sini saja. Kemudian untuk membuat histogram pertama kita blok perlakuan ini dan juga gelnya. Kemudian insert recommended chart. Kemudian kita pilih yang ini cluster cluster column. Setelah mendapatkan grafiknya, kita ke add chart. Kemudian ke error bars, kita standar error, klik standar error. Kemudian kita tambahkan kita tambahkan axis title, tambahkan data label, kemudian hapus green lines-nya, garis-garisnya. Kemudian untuk di ininya di apa sih disesuaikan dengan PPK IPB. Seharusnya ini tidak berwarna untuk diagram batangnya, tapi karena ini ada dua data untuk membedakan, jadi saya berikan warna. Kemudian untuk hurufnya, fontnya itu harus Arial, kemudian warnanya hitam, dan kita edit ke format axis yang bagian sininya. Kemudian di bagian tick, maksudnya major type-nya itu inside, kemudian untuk minor type-nya itu outside. Di bagian bawah itu eh, major type-nya itu cross dan minor type-nya itu non. Setelah itu eh, kita tambahkan subsetnya di setiap eh, data labelnya. Untuk yang 13,28 itu kan subsetnya A, kita klik A di sini. Kemudian yang 19,36 juga A, kemudian yang 27,81 itu B, yang 36,53 itu C. Setelah itu kita buat axis title-nya itu di bagian bawah ini perlakuan dan di bagian sampingnya ini gel, gel strength atau gel, terserah. Setelah itu untuk bagian garis ininya kita buat bot dan juga cup. Dan bisa kita lihat bahwa hasilnya itu sudah sesuai antara Excel dengan SPSS sehingga datanya akurat.